Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu ucapan untuk kalian semuanya. Semoga kita semua selalu senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, baik adik-adik. Kali ini merupakan pertemuan perdana atau pertemuan pertama kita di mata pelajaran ekonomi. Nah, sebelum kita memulai mata pelajaran mengenai ekonomi itu sendiri, karena ini merupakan pertemuan perdana kita, Ibu akan memperkenalkan nama Ibu terlebih dahulu, guna kita semua dapat saling mengenal dan dapat membangun kelas yang lebih akrab lagi. Langsung saja, perkenalkan nama Ibu Anissa Jamaluddin. Di sini Ibu akan mengajar atau Ibu akan mengampu mata pelajaran ini, mata pelajaran ekonomi selama 1 semester ke depan. Oke, sekian saja perkenalan singkat dari Ibu. Mungkin dari anak-anak semuanya ada yang ingin bertanya? Oke, karena tidak ada yang ingin bertanya, Ibu akan bertanya. Eh, ada yang ketua kelas kan di sini? Oke. Jadi di kelas ini ada 20 siswa dan semuanya hadir ya. Oke, baik. Nah, pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Namun sebelum kita memulai pertemuan kita atau sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, alangkah baiknya sebagai insan yang beriman, marilah kita mengawali pertemuan perdana kita kali ini dengan berdoa. Nah, berdoa akan dipimpin oleh Ibu sendiri. Ibu minta kita semua, marilah kita mengambil sikap dan batin kita untuk berdoa. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Nah, langsung saja kita masuk di pertemuan kita, yaitu konsep ilmu ekonomi, konsep dasar ilmu ekonomi. Di konsep dasar ilmu ekonomi sendiri terdapat 2 KD. Yang pertama, KD 3.1, yaitu mengklasifikasikan tentang konsep ilmu ekonomi. Kemudian di KD 4.1 yaitu mengklasifikasikan tentang kelangkaan dan biaya peluang dalam memenuhi kebutuhannya. Oke, langsung saja di bab 1 yaitu konsep dasar ilmu ekonomi yang mana berupa pengertian ilmu ekonomi secara etimologi dan secara terminologi. Nah, adik-adik, di sini Ibu sengaja menampilkan ada beberapa gambar. Nah, Ibu minta dari kalian untuk mendeskripsikan gambar apa saja yang dimaksud di layar di depan ini. Mungkin dari adik-adik semua ada yang tahu? Oke, bagus ya. Nah, dari semua gambar ini merupakan contoh dari kegiatan ekonomi yang mana gambar yang pertama itu ada para ibu-ibu yang lagi berbondong-bondong mengerjakan kue, itu kayaknya lagi ada di pabrik ya. Terus gambar yang kedua itu ada kegiatan interaksi antara penjual dan pembeli yang mana kegiatan tersebut berlangsung di pasar. Terus kemudian gambar yang ketiga itu ada segerombolan petani ya, sekumpulan petani lagi memanen hasil kebunannya itu apa? Oke, daun teh ya. Nah, di situ mereka memetik atau memanen daun teh tersebut, yang mana daun teh tersebut akan diolah menjadi teh. Terus banyak sekali ya kegiatan-kegiatan ini, terus ada nelayan, ada peternak, kemudian ada apa ini ya, mekanik atau apa ya ini. Masih banyak lagi ya adik-adik. Oke. Nah, kalau sekarang kita membahas mengenai gambar. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pengertian ilmu ekonomi menurut pendapat para ahli. Nah, di sini ada menurut pendapat para ahli. Nah, mereka ini mengemukakan pendapat mereka mengenai pengertian ilmu ekonomi itu. Yang pertama yaitu Adam Smith. Beliau ini mengemukakan ekonomi adalah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Terus yang kedua, Richard Lipsey. Nah, beliau juga menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber daya yang langka untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Kemudian yang ketiga ada N. Georgi. Beliau menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah studi tentang
tentang cara masyarakat dalam mengelola sumber daya yang langka. Terus yang terakhir, menurut Paul Samuelson, pendapat beliau ini cukup panjang ya dibandingkan dengan ketiga pendapat lainnya. Nah, beliau mengemukakan bahwa ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang cara orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan tanpa menggunakan uang. Nah, dalam menggunakan sumber daya produksi yang terbatas, tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis komoditas dari waktu ke waktu dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi saat ini ataupun di masa yang akan datang. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membahas tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Jadi, ilmu ekonomi merupakan ilmu dengan jangkauan yang sangat luas. Nah, ekonomi sendiri bisa dihubungkan dengan ketidakseimbangan dengan cara kemampuan faktor-faktor produksi dalam menghasilkan barang dan jasa dengan keinginan manusia akan penggunaan barang dan jasa tersebut. Nah, adik-adik, istilah ilmu ekonomi ini berasal dari bahasa Yunani yang mana terdiri atas dua kata, yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan. Jadi, secara etimologi, ekonomi diartikan sebagai apa? Oke, sebagai peraturan rumah tangga. Nah, ilmu ekonomi juga menjadi dasar manusia dalam memenuhi kebutuhannya di tengah ketidakkemampuan faktor-faktor produksi dalam menyediakan semua pemenuh kebutuhannya. Oke, secara umum kebutuhan manusia itu terdiri atas dua, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukannya ilmu ekonomi. Oke, Ibu mau bertanya untuk kalian semuanya. Lalu, bagaimana sih cara manusia dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari? Ada yang bisa menjawab? Oke. Nah, bagaimana sih cara manusia dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari? Ada ya, otomatis dengan cara bekerja. Nah, dengan bekerja, manusia akan mendapatkan penghasilan berupa uang. Nah, uang tersebut manusia gunakan untuk membeli kebutuhannya. Misalnya jikalau si manusia ini lagi lapar. Nah, dengan adanya uang tersebut, dia bisa membeli apa yang dia mau. Misalnya tadi dia lapar ya, dia bisa membeli makanan, terus dia bisa membeli minuman. Nah, itulah contoh dari kebutuhan manusia yang contoh kebutuhan di manusia yang dipenuhinya. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya timbul lagi pertanyaan yang selanjutnya. Ada dua pertanyaan ya adik-adik. Di sini pertanyaan yang pertama, yaitu apakah pedagang juga menerapkan ilmu ekonomi dalam menjual dagangannya? Ada yang bisa menjawab di sini? Oke, nah jikalau dipertanyakan, apakah pedagang juga menerapkan ilmu ekonomi dalam menjual dagangannya? Tentu iya ya. Contohnya misalkan pedagang sayuran di pasar. Nah, dia ini menjual sayurannya. Nah, sayuran tersebut yang dia jual itu bukan berhasil dari hasil kebunnya, melainkan dia membeli di pedagang pertama atau biasa kita sebut itu di tangan pertama. Nah, si pedagang ini membeli di tangan pertama dengan harga yang cukup murah. Kemudian dia menjual kembali dengan harga yang mahal. Nah, yang pedagang lakukan tersebut serta-merta ingin mendapatkan keuntungan. Terus pertanyaan yang kedua, lalu apa sih ilmu ekonomi itu? Oke, jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Nah, inti dari masalah ilmu ekonomi adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Yang jumlahnya terbatas ya. Nah, permasalahan tersebut kemudian menyebabkan adanya kelangkaan. Nah, adik-adik, nah, kita akan memasuki materi selanjutnya yaitu kelangkaan. Nah, sebelum kita, oke, di sini terdapat ada beberapa gambar. Sebelum kita membahas tentang gambar ini, Ibu mau bertanya,
Selain gambar yang ada di depan, contoh apa saja sih yang termasuk dalam kelangkaan? Selain dari dua gambar yang di sini adik-adik. Oke. Jadi bagusnya contohnya itu misalkan tahun lalu di akhir tahun 2022 itu Kota Kupang itu lagi dilanda dengan kelangkaan minyak tanah. Nah, itu termasuk contoh dari kelangkaan. Nah, oke, di sini ada penyebab kelangkaan. Sebelum kita membahas penyebab kelangkaan, pertama-tama kita akan membahas mengenai pengertian kelangkaan itu. Nah, adik-adik, jadi kelangkaan adalah kondisi di mana kita manusia tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, secara singkatnya gini, kelangkaan itu terjadi apabila jumlah kebutuhan lebih banyak dibandingkan dengan barang atau jasa yang tersedia. Contohnya, misalkan di sini, gambar yang satu atau gambar atas. Di sini ada banyak sekali masyarakat yang lagi mengantri BBM di pom bensin. Terus di situ ada tulisan premium habis. Nah, itu termasuk contoh dari kelangkaan. Nah, seperti contoh awal tadi yang Ibu sebutkan itu kelangkaan minyak tanah ya, itu juga termasuk ya. Nah, kemudian di sini ada kesenjangan antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Inilah yang menimbulkan masalah ekonomi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penyebab dari kelangkaan. Penyebab dari kelangkaan yang pertama perbedaan letak geografis. Nah, Ibu, kenapa sih perbedaan letak geografis ini masuk dalam penyebab kelangkaan? Nah, kenapa? Nah, karena pembagian alam yang ada di muka bumi ini itu sangat tidak merata ya adik-adik. Misalkan di daerah A. Di daerah A ini memiliki tanah yang subur, sedangkan di daerah B ini tidak memiliki tanah yang subur. Terus selanjutnya di daerah C memiliki cukup daya sumber mata air yang sangat melimpah, sedangkan di daerah D itu tidak sumber mata airnya itu sangat terbatas. Nah, itulah contoh dari penyebab kelangkaan dari faktor perbedaan letak geografis. Terus yang kedua, pertumbuhan manusia lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan penyediaan sarana dan kebutuhan. Nah, kita lihat saja sekarang jumlah penduduk yang ada di Indonesia sekarang sudah mencapai 250 juta, bahkan sudah lebih dari 250. Nah, ini itu masih di kawasan Indonesia, belum lagi di Asia Tenggara, belum lagi di negara bagian Asia, terus belum lagi Eropa, belum lagi seluruh dunia. Kita mungkin kalau jika dihitung dari penduduk yang ada di seluruh muka bumi ini mungkin sudah mencapai miliaran adik-adik. Nah, dari banyaknya penduduk tersebut, yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan penyediaan sarana kebutuhan. Geser lagi yang ketiga, itu ada kemampuan untuk memproduksi rendah. Kemudian yang keempat, perkembangan teknologi menjadi lamban. Nah, seperti perkembangan teknologi di negara maju dan negara berkembang. Otomatis perbedaan teknologi di negara berkembang itu lebih pesat dibandingkan dengan perkembangan teknologi di negara berkembang. Oke, selanjutnya bencana alam. Bencana alam ini contohnya misalkan di tahun 2021 itu kita NTT ya lagi ngalamin bencana badai seroja. Nah, itu contoh termasuk dari penyebab kelangkaan dari faktor bencana alam. Yang mana dari badai tersebut banyak sekali menyebabkan harga-harga di pasar atau harga sayuran di pasar itu cukup mahal. Nah, itu termasuk contoh dari penyebab kelangkaan dari bagian bencana alam. Kemudian perang dan penyakit, terus yang selanjutnya sumber daya alam yang terbatas. Oke, selanjutnya, bagaimana sih cara mengatasi kelangkaan? Di sini terdapat 6 cara mengatasi kelangkaan. Yang pertama, membuat skala prioritas, terus menentukan sumber daya yang alternatif, kemudian mengelola keuangan secara efisien, terus yang keempat, memanfaatkan kemajuan teknologi, yang kelima, memanfaatkan bahan substitusi, dan yang keempat, mendaur ulang atau memanfaatkan kembali. Oke, adik-adik, di sini ada konsep skala prioritas.
Berdasarkan faktor penyebabnya, motif perekonomian dibagi atas dua macam, yaitu motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Nah, adik-adik, di sini ada yang tahu contoh atau pengertian dari motif intrinsik itu apa? Oke. Jadi motif intrinsik adalah motif yang timbul dari dalam seseorang atau dari dalam diri seseorang tanpa adanya pengaruh dari faktor eksternal. Contohnya, misalkan manusia lagi lapar atau manusia lagi merasa lapar dan haus. Nah, kalau manusia lagi rasa lapar dan haus, otomatis tanpa disuruh dia juga akan makan ya adik-adik. Kalau mana ada ya orang kalau lapar dan haus itu tunggu disuruh dulu baru makan dan minum. Terus yang selanjutnya motif ekstrinsik. Motif ekstrinsik ini berbanding terbalik dengan motif intrinsik, yaitu motif di mana yang timbul dari dalam diri seseorang karena adanya pengaruh eksternal. Contoh kecilnya itu misalkan si A dan si B. Si B ini dia punya teman namanya si B, si A ini punya teman namanya si B. B ini lagi memiliki laptop baru, kemudian timbul rasa keinginan si A untuk memiliki laptop yang sama seperti yang dimiliki oleh si B. Nah, itulah contoh dari motif ekstrinsik. Kemudian yang kedua berdasarkan pelaku ekonomi yang mana terdiri atas dua bagian, yaitu motif individu dan motif organisasi. Oke adik-adik, selanjutnya kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Di sini ada macam-macam kebutuhan. Nah, adik-adik, jadi kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mempertahankan atau untuk kelangsungan hidupnya. Misalkan di sini di samping ada seorang bapak-bapak ini lagi di bengkel kayu ya, dia lagi ngitung ada beberapa banyak kayu yang di bengkelnya. Kemudian ada seorang ibu yang lagi menggendong anaknya, dia sambil nunjukin celana ke anaknya. Nah, ini dari kedua gambar tersebut termasuk contoh dari kebutuhan. Nah, kebutuhan tersendiri terbagi atas 4 bagian, yaitu menurut intensitas, waktu pemenuhan, sifat, dan subjek. Kemudian yang terakhir yaitu konsep biaya peluang dan prinsip ekonomi dan motif ekonomi. Nah, biaya peluang atau biaya kesempatan adalah biaya yang dikorbankan ketika memiliki atau memilih suatu kegiatan. Kemudian motif ekonomi adalah alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Dan yang terakhir, prinsip ekonomi adalah dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mempertahankan atau untuk memperoleh hasil tertentu dengan pengorbanan untuk memperoleh hasil yang semaksimal mungkin. Oke, adik-adik, kita sekarang sudah di penghujung materi dalam pertemuan ini. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita kali ini, Ibu mau membagi tugas. Nah, tugas ini Ibu bagi dalam bentuk individu ya, dan tidak dikerjakan secara sekelompok atau secara bersama-sama. Di sini ada 5 pertanyaan, silakan adik-adik kerjakan, tulis, kemudian tulis dalam satu lembar kertas. Nah, kemudian di minggu depan, di pertemuan kedua sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan periksa tugas yang sudah kalian kerjakan ini. Oke, sekian saja pertemuan kita kali ini. Ibu harap apa yang Ibu sampaikan, apa yang kalian pelajari hari ini dapat berguna bagi kalian atau bagi kita semuanya. Semoga adik-adik dapat sampai di rumah itu bisa belajar kembali ya mengenai materi kita yang akan sampaikan minggu depan. Nanti Ibu akan share di grup ya materi minggu depannya apa. Nah, adik-adik bukan hanya di mata pelajaran ini, di mata pelajaran lainnya juga harus tingkatkan lebih belajarnya ya adik-adik. Oke, akhir kata Ibu sampaikan selamat pagi dan sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Oke, terima kasih.